Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Selasa 7 Juli 2020, dalam pekan biasa yang ke-14. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai ayat yang ke-38. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui Injil suci yang telah kita dengar bersama, kembali Tuhan Yesus menunjukkan betapa ia berkuasa. Ia mengadakan mujizat. Seorang bisu yang kerasukan setan, setelah setannya diusir oleh Tuhan Yesus, yang bertahun-tahun lamanya mungkin si bisu ini tidak dapat berbicara, mujizat terjadi. Ia memperoleh kesembuhan dan dapat berbicara. Ini bukti kuasa yang pertama dari Tuhan Yesus dalam cerita pada hari ini. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, akan tetapi kendati pun Yesus telah menunjukkan betapa ia berkuasa melalui mujizat-mujizat yang telah ia lakukan, orang-orang Farisi justru mengira ia, bahkan menuding Tuhan Yesus bersekutu dengan setan. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita juga kerap bisu. Misalnya, kita seakan hendak berdoa tapi bingung mau mengatakan apa, sehingga kita tidak jadi berdoa. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa kita masih kerap bisu, tidak bisa berbicara apa-apa, yang menjadikan kita malas untuk berdoa. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kuasa dan mujizat yang Yesus adakan melalui cerita Injil yang kita dengar bersama pada hari ini memberikan peneguhan iman kepada kita bahwa setiap persoalan, pergumulan, serta kesedihan hidup kita dapat diobati dengan syarat hidup kita penuh dengan iman kepadanya. Mungkin sikap orang-orang Farisi dalam cerita Injil yang telah kita dengar bersama juga masih kita miliki, bahwa kita kerap berburuk sangka terhadap sesama. Sikap-sikap seperti inilah yang kiranya harus kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Apakah saya, Anda, dan kita semua juga masih memiliki sikap yang sama, suka berburuk sangka dengan sesama kita? Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus menampakkan betapa ia berbelas kasih
Dikatakan dalam Injil pada hari ini ketika ia berjalan ke desa-desa, melihat orang-orang banyak yang bagaikan domba tanpa gembala. Dikatakan di sana tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Di sini tampak betapa Allah yang kita imani sungguh Allah yang penuh belas kasih, yang tidak akan pernah menelantarkan kita kawanan domba-dombanya tanpa seorang gembala. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Injil pada hari ini ditutup dengan gambaran tentang panggilan yang luar biasa. Tuayan memang banyak, domba-domba memang banyak, tetapi para gembala jumlahnya terbatas. Maka sabda Yesus, mintalah kepada sang empunya tuayan itu. Sudahkah saya, Anda, dan kita semua membawa para gembala, para tenaga pastoral di kuskupan, di paroki kita masing-masing dalam doa-doa kita? Sudahkah kita memohonkan rahmat kesuburan panggilan, baik dari pihak keluarga kita sendiri, orang-orang di paroki kita, dan siapa saja dimanapun berada? Terkhusus untuk rekan-rekan muda yang saya kasihi dan saya cintai dalam Kristus Tuhan. Pesan saya, jangan pernah takut untuk membuka diri menanggapi panggilan Allah. Mohonkan rahmat agar panggilan itu ditumbuhkan, bahkan dari hari ke hari tumbuh semakin subur. Semoga melalui permenungan pada hari ini, dengan mendengar bersama kuasa yang telah Yesus lakukan terhadap si bisu yang kerasukan setan, kemudian ia bisa berbicara, kemudian bersukacita, kita juga boleh mengalami keteguhan iman bahwa kalau saat ini saya bisu, saya bingung hendak berdoa seperti apa, kita diberikan rahmat untuk mampu membuka hati kita berbicara dengan Tuhan Allah secara pribadi. Mari kita buka hati kita untuk bekerja sama dengan Roh yang telah Ia hembuskan, agar kehidupan kita sungguh dituntun dari hari ke hari menuju kepada kedewasaan iman. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.